Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat yaitu Ketua Majelis Taklim Taqwa, yang saya hormati guru kita semua, yaitu Ibu Sajdah Julia. Yang saya hormati yaitu kepada ibu-ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam serta nikmat bahagia, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salam mudah-mudahan kita mendapatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai kepada kita. Baiklah, saya sebagai moderator akan membawakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang acara terakhir yaitu penutupan doa. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Jonita Syahrawati Putri. Kepadanya kami persilakan dengan dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau dengerin kan Bu? Masih. Bentar aja kok ini mah. Pengertiannya dikit, insyaallah. Kita akan bahas toleransi dalam perspektif hadis. Pasti ibu-ibu semua di sini tahu toleransi itu apa? Tahu nggak Bu? Toleransi itu adalah menghargai, menghormati sesama tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan ras. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran, dan secara istilah toleransi adalah sikap seorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda. Selanjutnya, berbicara tentang toleransi tentunya sangat penting ya Bu di dalam kehidupan kita dalam beragama, yang dimana Indonesia ini agamanya banyak ya Bu, bukan Islam aja, ada yang Buddha dan lain-lain. Kita harus saling menghormati. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasannya nih Bu, yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, dengan adanya toleransi, maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya adalah setiap tetangga kita ini meskipun berbeda agama, suku, bahasa, ras, itu kita semua adalah satu kesatuan. Karena NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan mencakup seluruhnya ya Bu ya, seluruh suku, seluruh bahasa, seluruh agama gitu jadi satu untuk membentuk Indonesia yang maju. Toleransi memiliki dua sisi di dalam Islam. Yang pertama, setiap umat Islam harus meyakini dan memiliki keyakinan kepada akidahnya bahwa tidak ada sekutu yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, umat Islam juga diharuskan memahami dan menghargai pemeluk agama lain. Karena tadi ya Bu, sesama agama kita tidak boleh mencacinya. Jangan merasa agama kita tahu agama kita benar, tapi jangan sampai kita mencaci atau mencaci hati mereka bahwa agama mereka itu salah.
karena penghargaan dan penghormatan yang sangat tinggi terhadap agama lain, maka Islam mendapatkan simpati dari penduduk pribumi ini di Indonesia, sehingga mereka mengikuti agama yang mengajarkan kesejahteraan dan kesederajatan manusia di hadapan manusia lainnya. Agama Islam dikenal sebagai agama yang paling toleran. Agama kita ini bisa menerima agama lain, Bu. Jadi kita bisa berteman dengan agama lain, tapi tidak sampai yang masuk ke dalam agamanya gitu. Nah, berikut ada hadis-hadis tentang toleransi. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Haddatsana Ali bin Ayyashi, haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrisi, qala haddatsani Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulun samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Muhadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah merahmati orang yang memudahkan kita ketika menjual, membeli, dan ketika memutuskan perkara. Jadi maksud hadis tersebut ini menunjukkan bahwa sikap kita dalam menjual ataupun membeli itu harus ada toleransinya. Misalkan minggu ada tukang sayur itu memberikan harga wortel satunya itu 1.000, tapi kita masih nawar 500 perak gitu, Bu. Itu kan jadi nggak bisa membantu perekonomian beliau gitu ya. Kecuali si pedagang ininya mau memberikan harga 500 perak tersebut, kita diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kehancuran bagi mereka yang melampaui batas, diulanginya sebanyak 3 kali. Maksud dari hadis tersebut ini merupakan peringatan untuk menghindari sifat keras dan berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama. Maksudnya ini adalah ketika kita ingin mengajarkan agama, kayak kita nih Bu, kita lagi sharing ilmu kita kepada ibu-ibu semua, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Kita harus lemah lembut satu sama lain, seperti itu. Terus saat kita menjalankan agama kita, jangan kita misalkan sholat duha, jangan dipamerin di sosial media, Bu. Jangan dimasukin status WA kalau aku udah sholat loh, gitu, jangan gitu ya. Jadi cukup diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang tahu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip toleransi. Yang pertama ada prinsip saling menghargai. Menghargai perbedaan pendapat atau agama merupakan suatu keharusan yang harus diselamatkan melalui mekanisme saling pengertian. Jika penuh pengertian dan rela menghargai orang lain, itu mutlak dilakukan oleh masyarakat kita. Apalagi sesungguhnya keberagaman itu merupakan ciptaan ilahi untuk manusia. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqaribuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah
Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan Ibu, di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini ada 3 poinnya nih Bu. Yang pertama, itu kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesama ataupun sama Allah. Misalkan anak kita ini kurang mampu lah dalam akademik gitu, kita jangan berprasangka buruk kalau dia nggak bakal bisa sampai ke perguruan tinggi gitu Bu. Jadi kita nggak boleh merendahkan anak-anak kita sendiri gitu Bu. Jadi kita harus selalu berprasangka baik, terutama juga berprasangka sama Allah. Misalnya ketika ibu-ibu semua ini punya tetangga, terus tetangga ini punya hartanya banyak berlimpah, terus ibu-ibu malah menyalahin Allah gitu, kayak ya Allah kenapa nasib aku nggak sama kayak dia, ya Allah kenapa aku memberikan aku hubungan kayak gini. Itu nggak boleh ya Bu, karena kita kan dikasih rezeki sesuai sama apa yang kita kerjakan. Rezeki nggak akan nyasar kok Bu, tenang aja gitu. Lalu poin kedua itu jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini maksudnya ketika ada tetangga kita juga yang pernah salah sama kita, terus kita tuh hanya mengingat kesalahannya saja, padahal sebelumnya kebaikan-kebaikannya itu lebih banyak daripada satu kesalahan tersebut. Jadi jangan dijadikan satu kesalahan melupakan semua kebaikan gitu Bu. Lalu selanjutnya itu jangan suka menggunjing. Ibu ada suka menggunjing kan? Saya juga masih akan berbuat ya, kalau bisa kita menghilangkan sikap menggunjing atau menggosip di belakang orang lain ya Bu ya. Apalagi menggunjing keburukan itu sangat tidak diperbolehkan gitu, karena itu sama aja kita memakan daging saudara kita sendiri yang berbusuk gitu. Lalu ada prinsip-prinsip toleransi, ada kebersamaan dan keterbukaan. Maksud yang kebersamaan itu adalah ketika ada hajatan, ada khitanan, ada nikahan, itu kita datang Bu buat kayak menghadiri undangan atau membantu-bantu beliau gitu. Lalu keterbukaan, misalnya ada tetangga kita memiliki keyakinannya sendiri gitu Bu. Jadi kita misalkan dia memberikan ilmu ataupun kayak menceritakan tentang hari raya dia yang besar, misalkan nonis ya Bu ya, itu menceritakan tentang hari raya dia kayak gini, yang kita nggak boleh budesnya. Kita cukup dengarkan dengan tersenyum, terus kita juga boleh memberikan cerita tentang hari raya kita Bu, yang meriah, yang misalnya Idul Fitri, Idul Adha, hari raya besar Islam, itu sangat diperbolehkan. Jadi jangan kita menutup ilmu baru untuk masuk ke dalam kehidupan kita gitu. Selanjutnya ada musyawarah mencari solusi. Cara musyawarah dapat dilakukan dengan melibatkan semua orang yang ada kaitannya dengan persoalan yang dimusyawarahkan. Dengan begitu, masalah berat akan menjadi ringan. Segala keputusan dalam musyawarah menjadi tanggung jawab bersama. Nah, di sini misalnya ibu-ibu di sini ada PKK kali ya? Kayak kumpul-kumpul bareng gitu Bu, ada? Nggak ada? Sekarang aja deh berarti. Misalkan kita kumpul-kumpul bareng kajian kayak gini, terus ada salah satu dari kita nih Bu, dari teman-teman mahasiswa yang salah dalam berpendapat. Nah, ibu ini boleh meluruskan. Jadi bisa, Neng, kayak gini kan seharusnya gitu. Jadi kita memang harus saling berpendapat, sharing ilmu yang sudah kita dapat gitu. Pokoknya musyawarah sampai menemukan titik temunya gitu. Selanjutnya ada prinsip toleransi persaudaraan. Di dalam agama mengakui ketuhanan manusia seluruhnya adalah bersaudara. Dalam artian bahwa sungguh pun mempunyai keyakinan agama yang berbeda, dipandang dari sudut pandang asal mereka tetap bersaudara. Maksudnya ini kita dengan manusia itu semuanya tetap bersaudara Bu. Tetapi kita di sini bersaudaranya bukan satu keyakinan, tapi satu negara gitu, satu keyakinan tanah air gitu. Jadi kita tetap menganggap dia saudara, namun tidak saudara seiman gitu. Tertuang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi persaudaraan itu sudah menjadi fitrah untuk kita semua ya Bu ya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan nih, balik lagi kita tidak boleh kayak yang menjudge dan cimaki mereka yang berbeda agama dengan kita. Pokoknya mereka tetap manusia yang diciptakan Allah untuk sama-sama jalin hidup, tapi berbeda keyakinan saja. Lalu ada prinsip-prinsip toleransi kebebasan. Dalam prinsip agama Islam terdapat ajaran toleransi beragama dan diakui sebagai salah satu hak yang mesti dilestarikan. Dalam Islam, toleransi merupakan prinsip yang harus dihormati, bukan saja terhadap agama Nasrani dan Yahudi, tetapi terhadap penganut agama lainnya. Nah, toleransi berarti memberikan kebebasan dan mampu berdampingan hidup dengan mereka yang berbeda keyakinannya. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ilaha illallah qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bil taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah mendengar, Maha mengetahui. Nah, di sini artinya itu sudah jelas ya Bu, bahwa tidak ada paksaan orang lain untuk menganut agama kita gitu. Jadi nggak boleh kita maksa-maksa orang lain buat kayak kamu ayo aku ke agama aja, agama aku paling benar. Nah itu nggak boleh ya Bu, meskipun kita tahu agama kita itu benar gitu. Selanjutnya, membangun titik temu dalam perbedaan. Sudah merupakan firman Allah bahwa setiap perbedaan ada titik persamaannya. Karena Allah menciptakan perbedaan, pasti Allah juga telah menciptakan persamaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Ibu, Ayo, ada request lagi. 3 orang lagi, 3 orang penanya. Ayo guys, saya nanya yuk. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nomar mau bertanya, kenapa masih kurangnya sikap toleransi antar umat agama, dan apa solusi yang dapat dilakukan agar tidak terulang lagi? Iya. Terima kasih. Selanjutnya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ena. Iya. Dalam kehidupan masyarakat kita wajib mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, tapi ada batasannya. Apa saja batasan tersebut? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti mau bertanya, Iya. bagaimana
kepada anak-anak. Iya, baik, terima kasih. Iya, baik, ini menjawab pertanyaan Bu Enan ya. Tadi batas toleransi beragama itu seperti apa? Yang pertama, itu tidak memaksa kepada umat beragama lain untuk masuk ke dalam agama yang kita anut. Terus yang kedua, memberikan kesempatan keamanan untuk umat beragama lain dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga, memperbolehkan agama lain untuk memakai atribut keagamaannya sendiri, lalu memberikan kebebasan kepada umat beragama lain dalam merayakan hari besarnya. Batas toleransi itu ketika toleransi tidak mengganggu akidah kita. Jadi toleransi ini tidak akan bisa mengganggu kita, itu namanya toleransi Bu. Seperti tadi yang kita tuang di dalam Quran Al-Firman ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian dulu dari saya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan toleransi kepada anak. Siapa yang iya, toleransi kepada anak. Yang pertama itu kita perhatikan dulu sikap ayah dan ibu sendiri. Ketika orang tua ingin mengajarkan anak agar menghargai keragaman, kita harus peka terhadap stereotip budaya yang mungkin telah mereka pelajari. Dan pastikan ayah dan ibu juga menciptakan sikap menghormati orang lain sejak dini. Lalu ingat bahwa anak-anak itu selalu ingin didengar. Jadi saat anak ingin memberikan pendapatnya tentang toleransi agama lain, kita perlu mendengarkannya Bu. Selanjutnya pilih buku, mainan, musik, seni dan video lain dengan hati-hati. Kita hari ini media sosial ini ramai ya Bu ya. Kita harus bisa memilih apa yang bagus untuk dibaca, apa yang bagus untuk didengar. Kalau bisa sih didengarkannya Al-Quran saja gitu Bu. Lalu selanjutnya ini jawab pertanyaan anak tentang perbedaan dengan jujur dan hormat. Jika anak bertanya, "Mak, kenapa kok dia agamanya beda? Kenapa cara beribadahnya berbeda?" gitu. Karena kita memberitahunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang karena kita sama anak untuk apa ya sopan aja gitu ya, pakai marah-marah gitu Bu. Jadi kita harus memberitahu kepada mereka bahwa di Indonesia ini banyak agamanya, banyak sukunya, banyak rasnya dan lain-lain. Seperti itu Bu saya. Terima kasih. Baik, ini jawab pertanyaan terakhir ya Bu. Mengapa masih kurangnya toleransi antar umat beragama? Itu karena memang adanya perbedaan Bu. Jadi kan agama ini nggak cuma satu. Jadi semuanya itu pasti ada kurangnya gitu Bu. Jadi kayak kita udah merasa kalau kita itu toleransi kepada agama orang lain, ternyata itu belum dicukup toleransi sama mereka gitu, masih ada kurangnya. Terus solusi untuk agar toleransinya ini meningkat di antara masyarakat itu dengan cara kita mengajarkan dari kecil anak-anak kita untuk menghargai perbedaan pendapat. Terus kita kasih tahu, ajarkan kepada mereka juga bahwa toleransi itu indah loh. Kayak gitu aja sih Bu dari saya. Cukup Bu. Ya, terima kasih. Baik, tadi tanya jawabnya sudah selesai. Oh iya, belum dibagi ya, ini ada yang sambil Baik, sebelum ditutup acara ini, saya akan membaca kesimpulannya. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap memberikan kemudahan, berlapang dada, mendiamkan dan menghargai sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar leksikogram dan Inggris maupun Arab. Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi bagian yang sebagai bagian yang terpenting. Sikap ini lebih banyak teraplikasikan dalam nilai interaksi sosial sebagaimana yang ditunjukkan dari sikap Rasulullah SAW terhadap
zaman beliau masih hidup. Sikap toleransi dalam beragama adalah menghargai keyakinan agama lain dengan tidak bersikap sinkretis, yaitu dengan menyamakan keyakinan agama lain